Baik, selamat pagi ya Nana. Selamat Selamat pagi. Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Kita. Apa kabarnya hari ini? Luar Puji Sehat, biasa Pak. Tuhan, Luar baik, biasa. Pak. Puji Tuhan, sehat semua ya kita ya. Ya, sehat, Pak. Pak. Oke, sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Siapa? Siap, Pak. Siap. Siap. Ah, oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Satu orang mimpin doa. Siapa yang bersedia untuk mimpin doa? Saya Saya, bersedia, Pak. oh ya, Bu. Yohana ya. Oke, Giliran silakan. nanti doa penutup. Saya Oke, siap, Pak. Silakan, Yohana. oke, siap. Baik, teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih telah membuka eh, pembelajaran kita dengan doa pada hari ini. Dan sekarang saya akan mengabsen ya. Antini, Hadir. Vincentius Bintari, Vincentius Bintarti, Hadir, Pak. Hadir, Pak. oke. Yohana Francisca, Hadir, Pak. hadir ya. Iya, Pak. Yosefi Dwi, Ada Pak. Yusuf Kusnadi, Hadir, Pak. Hadir, selalu hadir. oke. Justinus Tiasmanto, Siapa? Saya. oke, siap. Ya. Nah, siapa yang masih ingat materi tentang minggu lalu tentang apa? Ayo. Saya, Pak. Suara hati, Pak. Ya, betul. Terus apa yang dimaksud dengan suara hati? Lalu bisakah kalian memberikan contoh pengalaman di mana suara hati membantu kalian membuat suatu keputusan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Saya, Pak. Pak. Ayo, Pak. Ya, Saya, Pak. Ya, silakan. Itu selalu bisa memberikan keputusan, ya kan? Tapi saya juga kadang bimbang loh, Pak, itu, Pak. Dengan suara hati itu kadang suka mau pilih A, pilih B. Makanya sering saya pilih semua, Pak. Ya kan? Tapi suara hati itu membantu saya untuk memilih Oh, sesuatu, Pak. gitu. Iya. Oke, kita kemarin telah membahas tentang suara hati, bagaimana suara hati membimbing kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, sekarang kita akan memahami pentingnya suara hati dalam membuat keputusan. Mari kita lihat bagaimana suara hati ini juga berperan ketika kita berhadapan dengan informasi dari media massa, ya. Ketika kalian melihat berita atau informasi di media sosial, apakah kalian selalu percaya begitu saja? Apa yang biasanya kalian lakukan sebelum memutuskan untuk percaya atau menyebarkan informasi tersebut? Apakah kalian selalu percaya ketika ada enggak, informasi Pak. di media sosial? Tidak, Pak. Eh, Kadang-kadang, Tidak, Pak. Pak. berita hoax nih, Pak. Tidak. Nah, sebelumnya apa yang kalian lakukan Lihat dulu, sebelum Pak. memutuskan Sumbernya percaya atau dari tidak? mana, Pak? Melihat Oh sumbernya iya, dari mana, Pak? Sumber beritanya tentang apa dan dari mana sumbernya? ya, baik, betul jawaban kalian. Jadi segala sesuatu berita di media sosial ini tidak semuanya itu benar atau valid, ya. Dan bahkan banyak sekali yang namanya berita hoak, ya, untuk menyesatkan orang, ya. Nah, jadi ketika kalian dihadapkan sebuah berita atau apa, kalian tentunya jangan langsung mudah percaya. Kalian harus mengecek dulu apakah benar-benar ini berita benar dari sumber yang terpercaya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan mampu bersyukur pada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Nah, tentunya semuanya punya media massa ya di sini ya. Ada Punya, semua ya? Pak.
Nah, boleh Punya Pak, sebutkan punya. salah satu contohnya? HP, Pak. HP. Ya, betul. Nah, terus apa sih media massa itu? Itu Pak Informasi, media Pak. yang resmi-resmi itu loh Pak, media yang resmi-resmi itu. Kayak Media Instagram resmi sama itu liputan. ya. Contohnya seperti apa? Instagram. Instagram, Detik.com. Ya, yang detik.com. resmi-resmi itu Pak, ya liputan 6. Ya, Ya, seperti mungkin, Antara News, ya toh Pak. ya betul. Seperti yang media cetak juga ada juga seperti mungkin koran gitu kan. Iya Terus ada Pak. juga yang namanya televisi. Itu kan media massa kan untuk menyampaikan informasi ke publik. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita ya pada hari ini ya. Di sini saya telah menyajikan ada dua buah berita ya yang sempat viral ya pada waktu itu. Nah, berita yang pertama ini tentang Piala Dunia, Piala Asia ya tentang sepak bola. Siapa yang suka nonton sepak bola? Saya, Pak. Ya, Saya Pak. Pak. Wah, ternyata hampir semuanya suka ya nonton sepak bola. Nah, tentunya di sini ada berita ketika itu ada timnas kita, timnas Indonesia melawan timnas dari Uzbekistan ya, dan ternyata timnas kita itu mengalami kekalahan karena terus ada berita ketika mengalami kekalahan itu ada berita yang disiarkan bahwa timnas Uzbekistan ini menyogok wasit ya itu ada berita yang terjadi seperti itu ya. Nah, itu untuk berita yang pertama. Terus yang kedua ini, nah silakan kalian simak. Ini ada sebuah video, ya. Ini video tentang hari kiamat di tahun 2012. Saya tampilkan dulu ya. Sebuah jam penghitung mundur hari kiamat terpasang di kota Tapachula, Meksiko bagian tenggara. Jam itu menghitung mundur waktu hingga tanggal 21 Desember 2012, tanggal yang menurut kepercayaan suku Maya adalah hari kiamat. Warga keturunan suku Maya pun memulai rangkaian ritual penyambutan hari kiamat. Sementara warga lainnya menyiapkan peti-peti untuk diisi berbagai benda kenangan. Warga lainnya itu percaya jika bencana alam besar akan terjadi pada tahun 2012, mereka harus mewariskan kenangan untuk ahli waris bumi 5 dasawarsa kemudian. Ramalan suku Maya, penghuni Meksiko sejak ribuan tahun sebelum Masehi, tertuang dalam kalender warisan leluhur mereka. Menurut kalender itu, kiamat akan terjadi pada 21 Desember 2012. Oke, sudah dengar berita tadi itu? Udah, Ya, Pak. Pak. Ya, Benar, Pak. Ya. Nah, Ya, Pak. nah, yang kedua ini tentang video tentang berita hari kiamat yang diadakan oleh apa yang disiarkan dari salah satu media, tetapi di situ ada kepercayaan bahwa akan ada hari kiamat dari suku Maya ya. Tetapi ternyata sampai hari ini di tahun ini ternyata hal itu tidak terjadi. Nah, sebelum ini kan ketika waktu itu bagaimana eh, banyak orang ketika mendengar berita itu merasa bagaimana gitu ya. Nah, saya mau bertanya kepada kalian, bagaimana tadi berita tadi mempengaruhi opini kalian seandainya kalian mendengar berita seperti itu? Saya, Pak. Ayo. Ya, gimana? Kalau kita menerima dan percaya berita itu, pasti kita akan panik, Pak. Akan panik ya? Ya, betul. Pasti akan panik, akan khawatir ya, apalagi mendengar yang namanya kiamat. Kiamat artinya tamat sudah, begitu ya kita ya. Seperti itu. Jadi, nah, terus apakah yang membuat sebuah berita itu dapat dipercaya atau tidak menurut kalian? Dari sumber-sumbernya dari mana itu, Pak? Tergantung Ya, itu. ya betul sekali. Ternyata kita
kita lihat dulu sumbernya dari mana. Ya, kalau sumbernya dari media-media yang nggak resmi atau tidak resmi, itu perlu ditelusuri dulu terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya saya akan membagi kalian dalam 2 kelompok ya, karena ini ada 7 orang. Jadi nanti satu kelompoknya ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang ya. Nah, tadi kita telah melihat 2 buah berita. Jadi satu kelompok membahas berita tentang yang timnas Indonesia, tentang berita itu, dan satu kelompok lagi membahas tentang video hari kiamat ya. Dan nah ini silahkan, ini untuk kelompok 1 ya. Ini nanti membahas itu, dan ini pertanyaan yang akan nanti kalian bahas di dalam kelompok ya. Ini yang kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 ini ya, dan ini tentang video hari kiamat, dan ini pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Nah, saya akan membagi kalian. Nanti kelompok 1 di situ, nanti kelompok 1 Swantini, Vincentius Bintarti, Yusuf, dan Yohana. Itu kelompok 1 ya. Ya, Kelompok Pak. 2-nya nanti Yosefi, Yevitalina, dan Justinus. Siapa? Ya, Ya, Pak. itu pembagian kelompoknya ya. Nah, sekarang silahkan kalian untuk bergabung di dalam kelompoknya ya, dan mengerjakan tugas ini ya. Oke. Silakan masuk dalam kelompoknya. Oke, Ya, siap, Pak. Pak. Tidak, Pak. Oke, waktunya saya berikan waktu kurang lebih 30 menit ya. Pak. Oke, Pak. Oke. Oke, kalau yang ada yang jelas dari pembahasan atau dari LKPD kita hari ini, boleh ditanyakan ya. Ya, Kalau ada yang Pak. kurang Ya, jelas. Pak. Oke, sudah selesai ya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ya, Pak. Oke, kalau sudah selesai, silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Pak. Kelompok siapa yang Perwakilan siap dari tampil dulu nih? kelompok 1. Kelompok 1, Oke, Pak. siap. Tuh. Kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 2, Pak. Yang mana nih? Kelompok 1 lah dulu ya. Oke, Pak. Kita habis kelompok 1 lah. Ya. Silakan. Saya, Pak, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, apa isi utama dari berita yang Anda baca? Isi utama dari berita yang kami baca adalah klaim bahwa tim sepak bola Uzbekistan didiskualifikasi dari Piala Asia karena terbukti menyuap wasit saat melawan timnas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah, apa ada tanda-tanda bias dalam penyampaian informasi? Ya, ada tanda-tanda bias dalam menyampaikan informasi. Berita ini menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian dan cenderung menyudutkan Uzbekistan tanpa memberikan bukti kuat atau referensi yang dapat dipercaya. Yang ketiga, bagaimana Anda menilai kredibilitas sumber informasi? Kami menilai bahwa informasi dalam berita ini diragukan karena tidak mencantumkan sumber resmi seperti pernyataan yang resmi persepakbolaan. Yang nomor 4, apakah ada elemen manipulasi dalam penyajian informasi? Iya, ada elemen manipulasi.
Kemudian yang kelima, bagaimana berita ini bisa mempengaruhi? Berita ini mempengaruhi karena dapat menimbulkan sentimen negatif. Yang keenam, apa langkah-langkah yang bisa diambil? Yaitu antara lain memverifikasi kebenaran, termasuk mencari pernyataan resmi. Yang ketujuh, bagaimana sikap kritis dan bertanggung jawab dapat diterapkan? Yaitu dengan cara selalu memeriksa keaslian dan kredibilitas informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yeay. Oke. Nah, apa yang telah kalian sampaikan itu sungguh sangat luar biasa ya. Dan kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan. Kelompok 2. Apa isi utama dari video berita yang Anda tonton? Dari kelompok kami, Pak, menjawab, isi utama dari video berita yang kami tonton adalah klaim bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Video tersebut menyebutkan bagaimana tanda-tanda alam dan ramalan dari kalender suku Maya yang dianggap sebagai bukti bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal tersebut. Nomor 2, Tias ya, karena Ya. kelompok berbagi. Siapa? Apa tanda-tanda bias ya? Ada tanda-tanda bias dalam menyampaikan informasi. Ini jawaban kelompok kami kayak gini, Pak. Ya, tanda-tanda Ya. bias dalam penyampaian informasi. Video ini menampilkan sudut pandang yang mendukung teori kiamat tanpa memberikan ruang untuk pandangan lain atau bukti yang membantah klaim tersebut. Selain itu, video ini menggunakan narasi yang penuh dengan ketakutan untuk mempengaruhi penonton, Pak. Itu yang nomor 2 dari kelompok kami, Pak. Nomor 3 akan Oke. dilanjutkan Dewi, Pak. Pak, nomor 3 itu pertanyaannya, bagaimana video berita ini bisa mempengaruhi persepsi masyarakat jika diterima sebagai kebenaran? Jawaban dari kelompok kami setelah berdiskusi, jika masyarakat menerima video ini sebagai kebenaran, hal ini bisa menimbulkan kepanikan massal, Pak, ketakutan yang tidak mendasar, dan bahkan keputusan yang merugikan seperti menghentikan aktivitas sehari-hari atau mengeluarkan uang untuk persiapan yang tidak diperlukan, Pak. Ini juga bisa merusak kepercayaan terhadap sains dan institusi yang memberikan informasi yang lebih akurat. Itu, Pak. Ya. Oke. Untuk yang nomor 4, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk memverifikasi kebenaran klaim kiamat tahun 2012? Jawaban dari kelompok kami, langkah-langkah yang bisa diambil untuk memverifikasi klaim ini termasuk mencari informasi dari sumber-sumber ilmiah yang kredibel, seperti lembaga astronomi atau universitas, memeriksa apa yang sebenarnya dinyatakan oleh kalender suku Maya dari para ahli sejarah, dan melihat apakah ada bukti ilmiah yang mendukung atau menolak klaim tersebut. Untuk jawaban nomor 5, silakan Yusuf. Atau Tias. Oke, nomor 5 ya, Pak. Sikap Ya. kritis dan bertanggung jawab. Dari jawaban kami, sikap kritis dan bertanggung jawab dapat diterapkan dengan selalu memverifikasi informasi ya, Pak, sebelum Ya. mempercayainya. Ini termasuk Ya. mencari sumber kredibel, membandingkan informasi dari berbagai sumber, dan mempertanyakan motif di balik itu tuh apa. Itu, Pak, jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah eh, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ternyata kalian semuanya luar biasa. Ya. Nah, dari materi yang kita bahas tadi, tentunya membuat kita berpikir kembali tentang media massa. Ternyata media massa itu apa yang disampaikan semuanya
tidak semuanya itu benar dan valid. Tentunya harus perlu ketelitian ya dalam membaca, menganalisis dan sebagainya. Nah, baik kesimpulannya, media massa memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam membentuk opini, nilai dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu terutama peserta didik atau kalian perlu memiliki sikap kritis dalam menyikapi konten yang disajikan oleh media massa. Sikap kritis ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi bias, dan membedakan antara fakta dan opini. Selain itu, tanggung jawab dalam menggunakan media massa melibatkan pemilihan informasi yang benar, validasi sumber, serta penyebaran konten yang mendukung nilai-nilai positif. Sikap kritis dan tanggung jawab ini sejalan dengan ajaran Katolik yang mengajarkan pentingnya integritas, kebenaran, dan rasa syukur kepada Allah atas kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara bijaksana. Dengan demikian, sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa membantu individu menghindari dampak negatif media dan memanfaatkan media secara positif untuk kesejahteraan pribadi. Nah, selain dari ini, kita bisa melihat dari kitab suci. Ayat kitab suci itu ada dari 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 22. Di situ dalam ayat itu mengajarkan kita untuk menguji atau menilai segala sesuatu termasuk informasi yang diterima dan hanya memegang yang baik. Itu kata kitab suci tentang bagaimana sikap kita terhadap media massa. Kita hanya memegang yang baik ketika kita menerima informasi yang belum tentu valid. Jadi kita jangan menyebarkan atau percaya dulu seperti itu ya. Dan juga ada dari dokumen gereja itu Inter Verifica 9 dan 10 itu juga mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki sikap kritis terhadap media massa. Jadi sebelum kita eh, menyebarkan atau menginformasi ke orang lain, kita terlebih dahulu harus memverifikasi apakah informasi yang kita sebarkan itu benar atau salah. Nah, cukup sekian untuk materi kita. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi? Cukup ya Cukup, untuk hari ini? Pak. Cukup, Pak. Cukup Pak, sudah jelas. Oke. Kalau cukup, saya mau bertanya kepada kalian nih, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Senang, Pak. Senang ya? Ya, Pak, bahagia. Puji Saya, Tuhan, Pak. senang. Lalu, saya minta satu hal, apa yang kalian dapatkan dari materi pada hari ini? Supaya Jangan kita bisa percaya berpikir. dengan mudah, Pak. Kalau mau lihat berita, lihat sumbernya dulu. Oke, Lalu apa terima dengan kasih. Yohana? Makin teliti menyaring informasi, Pak. Oke, ya. Jadi, puji Tuhan, kalian sudah memahami materi pada hari ini, dan saya rasa cukup. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, ya. Sekali Ya lagi Pak. saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita pikiran untuk kita bisa bersikap kritis, ya. Oke, mari sebelum kita akhiri pertemuan kita tutup dengan doa. Silahkan. Saya, Pak. Oke, silakan. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Ibu Yohana. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih untuk tanggapan saya dari Pak Yonas. Semua langkah-langkahnya yang harus ada di modul itu menurut saya sudah nampak ya. Untuk kalau misalnya boleh saran, adakah kata
bias yang lebih sederhana ya. Kadang masih mikir saya sampai browsing bias itu apa. Mungkin lebih sederhana di situ aja. Kalau yang lainnya saya Oke, rasa sudah nampak ya. Begitu kalau saya. Terima kasih. oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya.